Jadi kita arm day, ya mulai dari triceps karena ini baru pembukaan ya, jadi kita ini warm up lah. Jadi kita sekitar 30 kilo dulu, nanti kita tambahin kalau udah terbuka otot tricepsnya. Ya kayaknya hampir full stack, jadi ini nggak kelihatan nih ya. Jadi berapa kilo nih? 55 kilo. Kalau 60 dia ada retakan, jadi takut. 55 kilo triceps. Kenapa gue triceps dulu? Karena otot triceps gue tuh nggak terlalu gede. Benar. Mau nyetel jam tangan dulu. Ya, di tricep ini set pertama. Kayaknya ini bagusan gitu. Ini bagusan gini. Failure tadi. Jadi tadi itu di awal kayak ngayunin gitu, jelek. Good set. Set kedua, weightnya masih sama, jadi cuma beda kamera. Oke, kurangin dikit deh, kurangin 1,50 kilo. Nice. Q&A pertama gue. Jadi selamat malam adik-adik, ini mic gue, ini headset gue. Jadi sebenarnya gue usah pakai headset sih, tapi biar nggak tahu, biar keren aja. Karena dari awal gue pakai headphone. Jadi hari ini kita ada Q&A, beberapa pertanyaan dari ChatGPT, karena gue yakin yang nonton ini nggak ada. Jadi Q&A-nya dari ChatGPT ya intinya gitu. Jadi hari ini tadi gue ada arm day, kinda gotot, but
Ya, gue ada pikiran jenius aja, ada tiba-tiba KNE ya. Tapi gimana kalau KNE gak ada yang nanya? Jadi gue buat prompt, tolong buatkan Q&A dari ChatGPT. Jadi ada beberapa pertanyaan di sini seputar gym. Pertanyaan pertama, Kak, berapa lama sih sampai badan bisa berubah? Kalau misalnya kalian, tergantung ya. Kalau misalnya kalian nge-gymnya kayak setiap hari, terus dietnya goatet, terus sumber proteinnya baik, ya bisa 2 bulan 3 bulan. Kalau ekstrim ya, tapi jangan ekstrim karena naiknya juga cepat lagi kalau kalian diet. Realistically kalau kayak drastis 2 tahun sih. Realistically ya, kalau kalian sebenarnya 1 tahun juga bisa, 6 bulan juga bisa bahkan. Tapi kalau kayak drastis banget kayak 2 tahun sih. Tapi kalau kalian mau lock in banget, maka ikutin series cutting kali ini ya. Jadi kalian yang kalau mau diet-dietan, ikut aja kayak 1900 kalori, terus kardio setiap hari ya, banyak lah. Ini gue udah turun sekitar 3 kilo sih dari terakhir gue series day pertama. Sekarang udah kayak sekitar 97, tadi 100. But ya semuanya nggak lemak sih ya, tapi gue over lah 225 pound gue harus ya kalau di pound. Pertanyaan kedua, six pack itu 20%, 80% diet atau gym? Jadi kayak pertanyaannya langsung 80% ya. Tapi menurut gue pentingan diet atau gym, kalau six pack ya mending diet jelas lah. Kalau misalnya mau literally nge-trimming badan, kalian harus diet of course, sama nge-gym buat recovery muscle, terus pada saat recovery kita ngebakar kalori lagi. Nah itu gunanya angkat beban sih sebenarnya. Terus pertanyaan ketiga, Kak, aku kurus banget, mulai gym dari mana? Kalau misalnya kamu kurus banget, yang penting menurut aku sih, menurut gue sih kakaknya harusnya kalori surplusnya lebih banyak lagi. Kayak tergantung kalian mau maintain beratnya berapa. Kayak misalnya sekarang ada di 50, kalian mau ke 70 ya, kalian hitung sendiri kayak kalori kalian tuh harus berapa, kayak misalnya 2200 kah, atau proteinnya tuh yang penting 0,5 kg badan kalian. Jadi kalau misalnya berat kalian 50, sebenarnya 25 kecil sih. Salah. 1 kg lah, 1 kg. Oke, kalau 50 kecil banget ya. Tapi intinya 1 lbs. Jadi kalau berat kalian 200 lbs, protein kalian 200. Ya itu kalau kalian mau bulking sih. Tapi ya kalau diomongin mau gym, kalian pertama kalinya ke gym tuh udah pasti kayak takut lah. Kayak ini apa, ini semuanya apakah nanti dilihat orang? Ya itu semua ada di otak kalian. Jadi orang gym tuh ada yang lagi dapat penyakit, terus lagi rehabilitasi, kayak dapat penyakit kanker misalnya, terus ada yang nge-gym tuh adalah hidupnya, terus ada yang hari pertama di gym, terus ada yang buat pelarian. Jadi gym tuh kalian gak usah overthinking lah, gak usah kayak aduh diliatin, enggak, orang tuh ada kesibukan masing-masing aja sih. Jadi kalian gak usah takut. Jadi day pertama harusnya kalian seluruh body, jadi seluruh mesinnya literally mesinnya kalian coba aja, kayak upper body itu kayak gimana, ada push, ada pull, ada leg,
Ya, macam-macam ya. Jadi pertanyaan yang bagus tadi. Pertanyaan banyak banget yang ditanya nih. Kardio bikin otot hilang nggak? Kalau kalian ekstrim banget, like literally ekstrim, kalian mau pingsan-pingsan, kardionya bisa menghilangkan otot. Tapi kan kalau otot tuh ada muscle memory ya. Jadi walaupun kalian kardio capek-capeknya, bakal muncul lagi lah. Tapi kalau misalnya kalian uh, kayak jalan atau heart rate-nya tuh sekitar 2 lah, level 2 kayak sekitar 119, 120, ya kayaknya insya Allah nggak bakal hilang deh. Terus elliptical juga boleh, terus elevasinya ke atas, incline dia, terus fasted cardio juga bagus kalau kalian mau ngediet. Jadi perut kalian kosong dan kalian gerak, itu bagus dan tidak membuat otot hilang by the way. Terus latihan berapa kali seminggu yang ideal? Bentar gue mau ngecek kamera gue nge-record atau enggak. Oke. Kalau gue denger orang-orang ya, latihan seminggu tuh 5 kali bagusnya. Tapi kalau gue tergantung badan gue capek apa sih. Kan soalnya ada kayak badan butuh recovery atau gimana, atau kayak misalnya hari ini tuh back day, besok chest, besok lagi arm, besok shoulder atau leg, besoknya lagi kan gue balik lagi ke back day ya. Ya itu gue lihat lagi apakah masih soreness kah, masih ada. Kalau nggak ada ya gas. Jadi kalau kenali tubuh kalian ya. Gimana cara mengenalinya ya? Karena ya kalian harus latihan. Oke, ada Q&A motivasi di sini. Gimana caranya tetap semangat gym? Gue dulu pas awal-awal nge-gym kayak enakan lihat sana deh. Kayak pas awal-awal nge-gym tuh gue wibu sih, menurut gue lah. Gue orangnya wibu banget. Jadi setiap gue nge-gym, kayak misal angkat beban, pasti sesi akhirnya tuh kayak kardio. Nah pas kardio gue nonton seringnya anime, terus seringnya waktu itu The Boys, pokoknya yang membuat kalian inilah waktunya tuh cepat gitu loh. Pas kalian nonton, udah 30 menit lagi, 30 menit aja. Dan minimal 30 menit ya kalau kardio. Kalau gue nggak tahu, kayak harus aja sih dari badan gue atau dari pikiran gue nggak harus sih. Pernah insecure gak waktu awal gym? Ya jelas lah, siapa yang gak insecure? Apalagi kalau misalnya kalian punya mindset ngerubah diri ya, otomatis kalian fokus ke diri kalian. Tapi ada juga orang yang gak insecure amat sih. Gue awal-awal kayak seminggu pertama jelas insecure, tapi lama-lama pas gue sering banget ngekonsum ilmu pengetahuan sosial media atau video-video gym, ya itu yang tadi gue bilang, gym tuh ada yang orangnya fokus recovery kanker, atau ada yang bareng anaknya, bareng istrinya, ya gitulah, banyak alasannya lah. Jadi kalian harus fokus sama diri kalian sendiri aja. Apa pencapaian terbesar dari gym selain badan? Oke, pertanyaan bagus. Gua ngelatih cara gimana memanage waktu. Kayak kalau misalnya gua nggak bisa gym malam, mau pergi, gue bisa gym di pagi hari gitu. Kalau nggak bisa siang, ya gue bisa gym malam. Terus kalau misalnya gue ngantor, kayak gue dulu sering ngantor sampai sekarang sih, malamnya pulangnya baru gym gitu loh. Kalau kuliah pun waktu itu juga pulangnya tetap nge-gym. Terus masuk ke Q&A personal. Kenapa mulai nge-gym?
Jujur aja, I fucking hate myself. Pada waktu itu gue benci banget gimana cara bentuk tubuh gue, dan gimana cara gue sering capek, terus gimana cara gue ngeliat perspektif kalau orang ngeliat gue. Ya banyak lah, banyak alasan gue pengen nge-gym. Jadi ya akhirnya gue coba nge-gym, dan nge-gym itu ngebuat mindset kita berubah ya, jadi semoga jadi percaya diri gitu loh. Karena badan tuh mau sekaya apapun kita nggak bisa dibeli sih, by the way. Badan tuh kayak pencapaian kita loh, kita tuh udah kerja keras. Ini mic-nya semoga bagus ya. Terus berapa lama udah gym? 3 tahun. Tapi di tahun pertama gue ngaco. Fokus gym gue tuh 2024. Sebenarnya fokus gym tuh gue nggak 2 tahun sih, kayak setahun setengah, kayak baru setahun setengah. Dari 2024, gue inget banget 2024 November gue ngikutin metode Samsulek, kalau kalian tahu. Makanya gue ngebuat semua ini gara-gara gue suka Samsulek. Jelas banget. Ini kayak lepas aja deh. Terus setahun setengah harusnya kalau mau fokus. Cheat meal favorit, anjir. Kapan gue cheat meal aja setiap hari cheat meal. Tapi jokes aside, gue suka dada ayam. Cheat meal gue tuh apa ya? Ayam gepuk kayaknya, karena itu enak ya. Kalau nggak jadi influencer gym, pengen jadi apa? Programmer kayaknya, karena gue kerja di bidang IT, jadi gue fokus di gue lupa saja ya. Gue fokus di di IT, bidang IT. Jadi ya gitu. Kak, lebih berat mana, angkat beban atau angkat perasaan? Oke, ini ChatGPT lu mulai ngaco ya. Kak, lebih berat mana, angkat beban atau angkat perasaan dia? What? Oke, ingat juga awal gym gue jomblo. Terus gue pas awal-awal nge-gym tuh gue kesal banget sama badan gue, karena kenapa gue jomblo atau gak ada yang suka gue gitu, kenapa ya? Tapi itu awal-awal nge-gym sih, jadi lucu banget. Sekarang kayaknya bukan gara-gara marah atau gara-gara motivasi, karena emang udah setiap hari kayak gini, mau gimana lagi. Untungnya gue punya kebiasaan bukan nongkrong, bukan apa. Gue bukan yang orang kayak party gitu-gitu ya. Nggak nge-vape, nggak ngerokok, nggak minum. Gue bukan tipe yang kayak gitu. Gue bukan mempermasalahkan orang yang nge-vape, merokok ya, bukan. Tapi gue cuma ngasih tahu kalau gue tuh orang yang kayak gimana. Jadi gue tuh bukan yang party atau gimana. Nggak pernah minum, nggak ngerokok, nggak nge-vape. Gue orang yang kayak gitulah. Jadi ya. Kak, whey protein bikin tinggi nggak? Enggak dong. Whey protein tuh buat pemasukan protein yang lancar gitu loh, yang kayak udah apa namanya, gue kalau mau ngomong BCAA bukan, BCAA kreatin. Intinya whey protein tuh buat konsumsi protein kalian yang kurang di hari itu, atau pengganti makanan juga bisa, tapi dianjurkan masih real food ya. Jadi ya nggak bikin tinggi, tapi bikin masa ototnya recovery. Kak, gym tiap hari tapi kenapa nggak kurus? Astaga, ini nggak. Pertanyaannya astagfirullah. Gue nggak mau toksik, tapi intinya kenapa tuh? Kak, gym tiap hari tapi nggak kurus-kurus. Ya karena gue suka makan, jelas. Itu katanya ada orang. Gue udah matiin belum ya? Udah kok.
Iya, karena gue suka makan, udah nggak ada alasan lain. Oke, pertanyaan yang lebih formal bagi gym bro ya. Target fisik tahun ini apa? Jadi target fisik tahun ini gue mau fokus di cutting, jadi jelas dari judulnya. Jadi gue mau berat gue sekitar 82, 85 lah. Kalau sekarang tuh kayak 97, 98 kalau perut gue kosong ya. Jadi sebenarnya gue udah tahu banget gimana cara gue kurus ya. Ya gimana caranya dengan nggak makan anjing. Jadi gue makan sekali aja omat, one meal a day. Gue udah tahu ini, gue udah tahu semua teori tapi gak gue laksanain karena makan itu enak. Ya gitu. Ya intinya gue mau omat, malamnya gue makan whey gitu. Gue maunya gitu, tapi karena gue hobi makan, gue harusnya mulai besok gue harus omat sih. Kalau enggak, ya gimana mau kurus anjing. Hari ini aja gue makan berapa kali? 2 kali tapi banyak jajan ya. Berat 85 di akhir tahun harusnya 80 lean. Bisa jadi. Apa 78 bisa jadi. Pesan buat orang yang mau mulai gym, mulai aja dulu. Jadi kalau kalian mau nge-gym, di zaman sekarang tuh kesehatan tuh mahal ya. Jangan dilihat kayak pas sudah sakitnya. Ya pas sudah sakitnya jelas kita masuk rumah sakit atau kita kena diabetes. Ya semuanya mahal. Tapi kalau misalnya kalian mau mencegah itu semua, kalian harus mulai olahraga. Makanya ada peribahasa kayak sediakan payung sebelum hujan, dan itu penting loh. Dan dijadikan gym itu sebagai kebiasaan, karena gym itu mau gimana pun kayak tier pack atau angkat deadlift banyak-banyakan, semua challenge tentang fitness dan gym kecuali steroid yang menghancurkan badan dan lain-lain. Steroid gak buruk tapi sesuai anjuran dokter dan lain-lain, tetap terserah kalian. Tapi intinya kalau kalian nge-gym secara sehat dan literally nge-gym kayak recovery, kalian belajarin nggak asal-asalan, ya itu adalah kebiasaan yang baik sih gym itu, dibanding kalian kayak nongkrong dan lain-lain. Itu adalah kebiasaan yang baik. Makanya kebiasaan gue selain nge-gym nggak ada. Nge-gym doang, mempelajari tentang gym itu sendiri, itu hobi gue sekarang. Dan makanya gue sering sekarang udah lumayan beli kayak sekarang beli mic atau beli headset, beli HP buat kamera lebih bagus. Sekarang HP gue ada 2, biar satu bisa record, satu bisa baca kayak gini. Ya itulah, ini semua demi gym gue. Kalau misalnya kalian ke video terlama gue, ini video buat recordnya jelek banget kameranya cok. Terus gak ada mic, gak ada apa, bikin cuma pakai headphone waktu itu. Apa rahasia body goals? Konsisten. Dan konsisten ini sendiri bisa dikatakan gak ada yang ngeliat lo. Jadi kayak ini tuh lu lawan elu gitu loh. Jadi lakukan apapun di saat semua orang gak ngeliat. Jadi ya bars bro. Oke, udah itu pertanyaan terakhir, literally udah nggak bisa ke bawah lagi. Sehari-harinya kita sekarang Q&A sehari-hari. Jadi hari ini gue masih mencari-cari kerja. Kayak pas udah kerja juga gue gym malam lagi. Kontrak gue udah habis, gue nggak tahu ini full time atau gimana. Kalau ini berhasil gue mau full time sih, tapi ya gitu deh. Gue harusnya kalau misalnya ada yang mau gue perbaiki tentang channel ini, mungkin gue mau mulai lebih cepat sih, mulai lebih awal. Itu yang gue seselin. Sama ya, kalau kalian ini gue iyalah jelas ngikutin Samselect, tapi gue juga ada ngelihat Walid Jebur kalau nggak salah namanya. Dia pas dia masih overweight kayak gue, view-nya nggak ada, literally view-nya nggak ada. Tapi pas badan dia udah bagus, terus dia nyeritain gimana cara kalian badannya bagus dan lain-lain. Pas dia badannya literally udah bagus, udah six pack, udah lean, nah baru rame.
Ya, jadi kalau kalian masih yang nonton di sini, ini adalah tiket kalian buat orang besar nanti. Ya, thank you udah nonton. Gue suka banget ngebuat video kayak gini. Gue bisa lama banget ngomongin tentang hal-hal kayak gini. Besok mungkin ada shoulder. Ya harusnya gue shoulder besok. Thank you udah nonton. I love you.